Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada, khususnya anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini, Selasa 17 Februari 2026, untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Wende nomor 192 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Sejak dahulu kala manusia berusaha untuk mengenal kekuatan atau kuasa yang adikodrati yang berada di luar dirinya. Dan itulah sebabnya muncul agama-agama, baik yang berupa animisme, dinamisme, maupun agama modern, seperti yang ada di dunia sekarang ini. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa kekristenan adalah agama yang mengenal Allah bukan berdasarkan pikiran sendiri, bukan berdasarkan analisis, dan bukan berdasarkan dugaan. Tetapi Allah yang dikenal oleh orang percaya adalah Allah yang mewujud dan menyatakan dirinya secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk renungan kita hari ini, Kolose 1 ayat 15, adalah bagian dari pernyataan teologis dari Rasul Paulus yang menjawab kondisi yang terjadi pada jemaat Kolose, di mana di dalam kehidupan mereka ada banyak ajaran yang ingin memperkenalkan Allah secara berbeda, entah itu melalui filsafat, mistisisme, pemujaan malaikat, dan lain sebagainya. Ada kegelisahan pada diri Paulus bahwa jemaat Kolose akan disesatkan tentang siapa Allah melalui ajaran-ajaran tersebut. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada Kolose menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata Yunani dari kata gambar adalah eikon, berarti representasi yang sejati dan utuh. Allah yang tidak terlihat itu kini dinyatakan sepenuhnya di dalam Kristus sebagai representasi yang sejati dan utuh dari Allah. Kristus bukan sekedar menyerupai Allah, tetapi Ia menyatakan hakikat Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan seorang teolog bernama N.T. Wright. Yesus adalah manusia sejati yang menampilkan gambar Allah yang sejati pula, suatu gambar Allah yang gagal diwujudkan manusia sejak kejadiannya. Karena itu firman Tuhan hari ini ingin mengatakan pertama-tama kepada kita bahwa jika kita ingin mengenal Allah, maka lihatlah Yesus, hiduplah di dalam Yesus. Tidak dengan mencari Allah lewat spekulasi rohani, tetapi mengenal Allah melalui mengenal kasih Kristus, mengenal Allah melalui salib Kristus, dan mengenal Allah lewat ketaatan yang diwujudkan oleh Kristus. Allah sepenuhnya dapat kita kenal ketika kita dapat mengenal
Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih, gambaran kita tentang Allah dibentuk oleh Kristus, bukan oleh pengalaman atau perasaan pribadi kita sendiri. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata sulung dalam ayat ini bukan bicara tentang kronologi, melainkan tentang otoritas, warisan, dan supremasi. Dengan demikian, apa yang dikatakan yang sulung dalam ayat ini adalah bicara tentang Kristus dalam kedudukannya di atas ciptaan, bukan ia bagian dari ciptaan. Ayat 16 dan 17 menegaskan dalam bacaan kita di Kolose 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Karena itu Yesus bukanlah yang diciptakan. Ia adalah pencipta dan yang memiliki otoritas terhadap segala ciptaan. Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan. Karenanya Kristus berhak atas pikiran kita, atas segala keputusan kita, atas arah hidup kita, karena Dia adalah yang memiliki otoritas dari semua itu. Refleksi untuk kita hari ini berarti, apakah Kristus hanya kita tempatkan di hari Minggu atau sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita? Kiranya firman Tuhan ini kemudian membawa kita kepada suatu keputusan. Tidak ada gambaran Allah lain kecuali Kristus, dan Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, termasuk atas kita, baik pikiran kita, kehendak kita, hati kita, sebab Dialah yang utama. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, karena Engkau bersedia menyatakan diri kami secara sempurna melalui Yesus Kristus, sehingga kami tidak perlu lagi untuk menduga-duga bagaimana Engkau dan siapakah Engkau. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk semakin mengenal Engkau melalui Kristus Tuhan kami, dan memberikan diri kami kepada Kristus agar Ia berdaulat atas kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.